Bab 69, bertemu orang tua Bella. Setelah masuk mobil, Pak Prio melajukan mobil BMW pelan-pelan menuju jalan raya. Pak Prio, cari restoran ya. Kita istirahat makan dulu, kata Hamim. Iya Gus, jawab Pak Prio driver. Setelah makan dan melakukan perjalanan 3 jaman, mobil Hamim memasuki halaman rumah Garden, lalu berhenti di parkiran. Pak Prio, boleh pulang istirahat, kata Hamim kemudian keluar dari mobil bersama asisten Ika. Ika, kamu juga pulang istirahat. Pak Prio kamu kasih uang lembur siang tadi. Biar buat beli rokok sama ngopi, kata Hamim sambil berjalan. Iya tuan. Pak Prio, ini buat beli rokok sama bensin, ujar asisten Ika lalu menyodorkan uang 200.000. Alhamdulillah, terima kasih non, ujar Pak Prio sebari menerima uang. Sama-sama Pak, jawab Ika lalu masuk ke dalam mobil Hyundai Jazz. Jam 09,3 bel istirahat berdering. Para siswa-siswi bersorak lirih, lalu keluar kelas satu persatu. Pak Kiai, ayo ke kantin. Aku mau minta traktir bakso sama es kelapa muda, seru Haris. Oke juragan. Siap, jawab Hamim lalu berjalan dengan 3 teman akrab satu kelasnya. Sesampai di kantin, Pak bakso 4, sama es kelapa muda 4. Seru Hamim, lalu duduk. Siapa Kiai? Sahut bapak kantin. Hei sayang, lama gak mojok berdua. Seru Lor lalu duduk di sebelah Hamim. Sayang, itu loh, hari sekali-kali disayang. Hamim saja yang disayang, celetuk Luki. Kan Hari sudah punya Ira. Tuh, Ira berjalan kemari, sahut Lora. Lora, dari mana kamu? Gak masuk seminggu, tanya Ira lalu duduk di sebelah Haris. Lagi liburan di Pulau Bali, jawab Lora. Pak Kiai, kamu gak menjenguk Bella? Sekarang lagi rawat inap di rumah sakit internasional, ujar Sastra lalu pesan bakso. Iya Sastra, nanti malam saja, ujar Hamim. Alasan? Oh iya, mamanya Bella kemarin bertanya tentang alamat rumahmu. Kayaknya mamanya Bella marah sama kamu, Pak Kiai. Mungkin gara-gara kamu bonceng Bella lalu kecelakaan. Hingga kini, Bella tidak kunjung sembuh, kata Sastra sambil makan bakso. Biarin saja marah. Marah gak bayar saja. Gratis, sahut Hamim. Bel masuk kelas berbunyi. Satu persatu siswa-siswi masuk kelas. Waktu terus merambat. Jam-jam 12:30. Bel pulang berbunyi. Para siswa-siswi keluar kelas satu persatu. Namun Hamim masih duduk di bangku kelas, sambil melihat layar laptop. Pak Kiai, betah amat di kelas. Gak pulang emang? Ayo, kita jalan-jalan sambil cari makan, ajak Lora dari balik jendela. Sekarang hari Kamis, malam Jumat sayang. Aku nanti malam ada acara ngaji. Bagaimana kita makan di rumahku? Kita beli gado-gado atau rujak, kata Hamim. Kayaknya asik juga kalau makan rujak. Lama sekali gak makan rujak. Oke lah. Mari, jawab Lora. Oke, jawab Hamim, lalu menutup laptopnya. Kemudian beranjak. Kamu bawa mobil apa diantar sopir? Tanya Hamim sambil berjalan di parkiran. Bawah mobil. Biarin mobilku di parkiran sekolah. Aku bonceng kamu saja, biar bisa mesra, jawab Lor lalu naik boncengan motor Vespa. Tak lama kemudian, Hamim melajukan motornya pelan-pelan. Setelah membeli rujak 2 bungkus dan es blewah, Hamim dan Lor kembali meluncur ke desa Konoha. Tak selang lama, motor Hamim berhenti di halaman rumah gubuk. Pak Kiai, rumah siapa ini? Tanya Lora, heran. Yang gubuk bambu ini, rumah warisan ibu bapakku. Sekarang, aku yang menempati. Sebelah itu, rumahnya ibuku. Ayo masuk, ajak Hamim. Kemudian Lora mengikuti Hamim. Kita sholat zuhur dulu ya. Sudah jam 1 lebih. Ikut sholat dak, kata Hamim. Ikut Pak Kiai, jawab Lora. Ayo, kita sholat di musola depan. Ada mukenanya di musola. Kamu pakai sandal jepit di belakang pintu itu, kata Hamim, lalu ganti sarung dan baju.
Selesai sholat, Laura keluar musyola, lalu berdiri melihat hamparan kuburan umum. Ya Allah, rumah Pak Kiai mepet dengan kuburan umum. Enak kalau meninggal dunia. Gak jauh-jauh. Tinggal dilemparkan saja. Gumam Laura. Idris, ibu dan bapak kemana? Tanya Hamin. Di depan teras musola. Yang melihat Idris lagi mengeluarkan mobil Hyundai Jazz. Ibu dan bapak lagi liburan. Bulan madu ke Pulau Bali, Mas. Emang Mas Hamim gak diwa apa sama ibu? Tadi jam 12 siang berangkat naik pesawat. Jawab Idris. Belum buka HP, mau kemana kamu? Tanya Hamim. Mau modifikasi mobil. Minta uangnya, Mas. 10 juta, buat tambahan modifikasi Hyundai Jazz ini. Kata Idris. Iya, habis ini aku transfer. Jawab Hamim. Laura sayang, ayo, kita makan rujak di rumah. Kata Hamim lalu berjalan masuk rumah. Iya Pak Kiai. Sahut Laura lalu berjalan menuju dapur. Nyaman sekali rumahmu. Makan di meja makan sini, sambil melihat ayam peliharaan. AC-nya alami. Angin masuk dari celah-celah dinding anyaman bambu. Ujar Laura sambil makan. Kalau kamu suka, tinggal di sini saja. Sahut Hamim. Asik juga kedengarannya, tinggal serumah denganmu. Kayak cerita di novel saja kehidupanmu. Pak Kiai. Judulnya, Chow yang pura-pura miskin. Kata Laura. Hahaha, kayak diriku dong. Ceritanya. Nanti aku nulis ngarang novel di aplikasi Vizo. Kamu baca ya? Kata Hamim. Apa kamu bisa nulis ngarang novel? Sulit loh ngarang cerita novel itu. Enak bacanya. Kata Laura. Kalau aku nulis ngarang novel yang halu, yang penuh hayalan. Aku tidak bisa. Kalau buat cerita kisah nyata, aku bisa. Jawab Hamim sambil makan. Iya sih. Author atau penulis novel itu kebanyakan ahli halu. Ahli menghayal. Dirinya seorang ibu rumah tangga. Suaminya penjual bakso. Nulis novel tentang Chow. Padahal autornya bukan seorang Chow. Ujar Laura. Ada 2 penulis novel itu. Pertama memang hobi. Seniman tulis. Kedua, penulis novel untuk pekerjaan. Untuk mencari uang. Yang paling bagus, yang pertama. Ujar Hamim lalu menyudahi makannya. Emang, Pak Kiai mau nulis novel. Judulnya apa? Tanya Laura. Judulnya, yang bagus, Keranda Mayat. Hahaha, menceritakan keangkeran kuburan umum sebelah rumah. Jawab Hamim sambil tertawa. Gumam Laura. Ini tuan, Nyonya. Rumahnya Mas Hamim. Kata Sutris, sopir keluarga Bella. Setelah keluar dari mobil BMW, di halaman rumah Hamim, Pak Bayu dan Ibu Ina yang notabene seorang pengusaha kaya raya, yang memiliki beberapa perusahaan. Melihat-lihat kondisi rumah Hamim yang kotor dan terlihat kumuh. Assalamualaikum. Seru Kang Sutris di depan pintu rumah Hamim. Waalaikumsalam. Balas Hamim kemudian beranjak ke pintu depan. Loh, Kang Sutris. Ada apa Kang? Kok tumben? Pak Bayu dan Nyonya Ina. Orang tuanya Non Bella. Ingin bertemu Mas Hamim. Silahkan masuk, silahkan duduk. Ujar Hamim lalu menyalakan lampu. Terima kasih Mas Hamim. Silahkan masuk tuan. Nyonya. Kata Kang Sutris. Setelah Pak Bayu dan Nyonya Ina juga Kang Sutris duduk di kuris yang jelek di ruang tamu, Hamim memulai pembicaraan. Ada perlu apa Kang? Datang kemari mencariku. Tanya Hamim, lalu menyulut rokok. Begini Mas Hamim, Non Bella sudah hampir 10 hari sakit di rumah sakit internasional. Kondisi Non Bella bukannya bertambah baik, malah bertambah buruk. Kata Kang Sutris. Lalu, apa urusannya dengan Kang? Namanya juga kecelakaan. Kalau mau menuntut, ya bikin laporan saja ke kantor polisi. Kata Hamim santai. Begini Mas Hamim. Bella sering mengigau memanggil nama Mas Hamim. Jadi, saya sebagai mamanya, ingin dan berharap Mas Hamim mau menjenguk Bella. Mengingat sebentar lagi ujian kelulusan sekolah. Setelah Ibu Ina. Oh, begitu. Kata Pak Darwin dan Ibu. Aku gak boleh bertemu Bella lagi. Kalau bertemu dengan Bella lagi, maka akan menjadi urusan hukum.
Ternyata Pak Bayu dan Ibu Ina masih butuh orang miskin dan kere kayak saya. Saya kan gak jelas orangnya, kata Hamim. Bukan begitu Pak Bayu, imbuh Hamim. Pak Bayu dan Ibu Ina diam saja mendapat pertanyaan Hamim. Kalau saya pribadi sih, gak butuh dengan orang-orang kaya kayak Pak Bayu dan Ibu Ina, kata Hamim santai. Kalau begitu, silahkan pulang, dan apa yang saya bicarakan sudah jelas. Dan kalian sebagai orang berpendidikan pasti paham. Lain dengan keluarga saya, yang tidak berpendidikan, kata Hamim. Mas Hamim, kami memang melakukan kesalahan, dan kami minta maaf. Jika Mas Hamim mau dan berkenan menjenguk Bella, berapapun akan kami bayar. Asal Mas Hamim bisa membuat Bella sembuh. Karena Bella adalah salah satu generasi penerus bisnis keluarga kami. Hehehehe, kalau uang, saya juga punya banyak. Tapi baiklah, aku akan menjenguk Bella sampai sembuh. Tapi beri saya uang bensin, uang rokok, dan uang ngopi, kata Hamim iseng. Berapa ya Mas Hamim butuhkan? Tanya Nyonya Ina. Beri aku cek 100 juta saja, jawab Hamim. Baiklah, sahut Ibu Ina kemudian menulis cek di atas meja. Ini cek sebesar 200 juta untuk bayar jasa tenaga Mas Hamim. Terima kasih atas kerjasamanya. Habis ini saya akan meluncur ke rumah sakit internasional. Kang Sutris, ini nomor telepon saya, kata Hamim sambil menyodorkan HP. Kang Sutris alamat kamar ruang rawat inapnya Bella, ujar Panji lagi. Iya Mas Hamim, jawab Kang Sutris, lalu mencatat nomor telepon. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu, ujar Ibu Ina. Di dalam mobil BMW, Pak Bayu uring-uringan. Dasar bajingan, kita diperas sama anak kemarin sore. Uang 200 juta lumayan buat tambahan gaji karyawan pabrik susu, ujar Pak Bayu. Sudahlah Pak, uang segitu jangan dipermasalahkan. Yang penting Bella sembuh. Apalah arti uang segitu? Sahut Ibu Ina. Bukan masalah jumlah uangnya mah. Masalahnya bajingan itu memeras kita. Memang sedikit apa uang 200 juta? Ujar Pak Bayu. Semua itu kan salah kita sendiri-sendiri. Lagian ngapain kita ngata-ngatain orang lain bajingan, miskin, kere, gak jelas. Apalagi kita mengancam akan berurusan dengan hukum. Sekarang, Hamim telah membalik omongan kita sendiri. Itulah senjata makan tuan. Lagian uang yang aku kasih sama Hamim, uang mama sendiri. Hanya 200 juta. Ujar Ibu Ina. Awas kalau Bella sampai gak sembuh. Apalagi sampai meninggal dunia. Lihat saja, belum tahu siapa keluarga Bayu. Gumam Pak Bayu. Pak, Hamim menjenguk Bella, bukan datang untuk menyembuhkan. Dan bukan sebagai dokter. Dokter bilang, Bella itu sakit psikologisnya, mentalnya. Jika Bella bertemu dengan orang yang selalu dipanggilnya setiap tidur, kemungkinan besar Bella akan sembuh. Jeti, jangan pernah menyalahkan Hamim, ujar Ibu Ina. Kamu membelah Hamim bajiangan itu, sahut Pak Bayu. Bukan membelah apa, hanya memberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Hamim juga bilang tadi, sebagai orang berpendidikan, kalian pasti tahu dan paham. Apa-apa gak lihat tadi, waktu Hamim bicara. Nadanya sangat berwibawa, setiap kalimatnya berbobot mengandung kebenaran. Sikapnya tenang dan santai. Hamim juga tidak punya rasa takut atau grogi dalam menemui kita, yang notabene sebagai pengusaha. Kita butuh Hamim Pak, dan Hamim tidak butuh kita. Jadi, kita harus mengalah, ujar Ibu Ina. Mama juga heran kok. Hamim usia segitu kok sudah pintar ngomong, tenang menghadapi masalah, berwibawa dan santai. Padahal baru kelas 3 SMA, Kang Sutris. Panggil Ibu Ina. Iya Nyonya, jawab Kang Sutris. Apa Hamim itu emang pintar bicara? Apa kamu tahu sifatnya? Kamu kan sopirnya sering ngantar Bella, tanya Ibu Ina. Setahu saya Nyonya, Hamim anak pendiam. Sederhana sekali. Berangkat sekolah saja naik sepeda motor yang terlihat kusam dan jelek, jawab Kang Sutris sambil mengemudi. Apalagi, kata Ibu Ina, anak dari keluarga miskin Nyonya. Dengar-dengar sih, ibunya Hamim dulu bekerja sebagai tukang cuci baju, tukang masak dan bersih-bersih rumah,
di rumah tetangganya yang lebih kaya. Bab